Gimana? Halo Dika. Shalom. Halo, shalom Kak. Salam, salam. Ya, teman-teman, nggak sakit sayang. Saya tadi kena hujan pagi-pagi, lalu juga saya tadi batuk malam-malam batuk, lalu radang. Terus ini kok jadi pilek. Sebelum pilek beneran, kita minum obat aja gitu. Saya minumnya Rinos, biar nanti langsung tidur. Karena hidung udah mulai sakit di sini ya. Kita minum dulu ya teman ya. Tubuh kita kan bukan robot teman-teman ya. Jadi pada saat kita kelemahan tubuh itu adalah manusiawi. Nah pada saat kita kelemahan tubuh apa yang harus kita lakukan? Istirahat. Ya, jangan sampai kita pakai dalil pelayanan tubuh kita sakit mengeluh sama Tuhan. Saya kalau sakit, saudaraku, saya nggak ngeluh sama Tuhan. Saya cuma nyalahin diri saya, tapi tidak baik juga menyalahkan diri. Maksudnya tahu diri. Kalau kamu sakit itu karena kebodohanmu. Pada saat kita capek, tapi udah dikasih sinyal terus aja kerja, itu kebodohan kita sebagai manusia. Ya. Oke, kita sapa Dika Aldinanda. Ini adik saya ya, adik kita dari Aceh. Emang kamu asli Aceh, Dek? Iya Kak, saya berasal dari Aceh, tepatnya Tapi di besar kota di Loksmawe. Ah, Tetap besarnya sekarang di di Aceh atau Aceh tinggal di juga. mana? Kalau sekarang di Medan, semenjak ikut Tuhan. Iya, kemarin kakak lihat di Medan. Dari kapan di Medan? Saya di Medan ini dari tahun 2022. Oh, baru. Iya, 2022. Kenapa mengungsi ke Medan? Karena murtadin itu, karena murtad itu. Karena saya kurang nyaman juga di Aceh. Kemudian kalau di Aceh itu bergereja itu was-was ya. Jadi dan juga di sana kalau gereja itu tidak menerima orang-orang yang bersuku dari Aceh gitu untuk masuk ke gereja gitu. Karena Khawatir ya, dikhawatirkan, kekhawatiran gereja iya, ya. ya khawatir nanti gerejanya jadi bermasalah, kemudian tidak diberi izin oleh pemerintah gitu. Jadi mereka itu nggak nerima orang Aceh untuk masuk Kristen. Jadi kalau untuk mau masuk dalam gereja itu harus ke luar Aceh seperti Medan gitu. Iya. Ya, lebih dekat ke Medan ya memang ya sayang ya. Iya, betul. Iya, sama halnya seperti kakakmu gitu ya, Effendi Usman pun sama ya seperti itu. Saya kenal baik juga dengan beliau. Sering sekali kita berjumpa karena sesama murtadin di Jakarta ya. Dia di Bandung. Iya, saya juga dengan Bang Effendi itu setiap Bang Effendi ke Medan, kami selalu jumpa. Pasti, pasti. Iya, betul. Iya. Oke, tahun berapa terima Yesus dan Saya ya, ya, boleh jawab. ya, saya terima Tuhan Yesus itu tahun 2021. Oke. Iya, 2021 saya dibaptis di Aceh dan saya baptisnya itu bukan melalui gereja karena seperti yang saya sebutkan tadi, di Aceh tidak ada gereja yang menerima orang Aceh. Orang Jadi asli ya, orang asli sana. Iya. Jadi kalau saya itu baptisnya melalui evangelis, saya panggil dari luar daerah Aceh untuk datang ke Aceh untuk temui saya. Kemudian saya dibaptis di pantai. Oke. Di dekat tempat Bagaimana tinggal kamu bisa saya. mengenal Kristus, sayang? Saya kalau bisa dibilang saya itu dulunya orangnya seorang gimana ya, Kak? Orang jahat lah. Maksudnya pernah menjelekkan orang Kristen, pernah mengatakan orang Kristen kafir. Itu waktu saya umur 7 tahun.
waktu Dika, masih Dika, kelas maaf 2 Dika. SD. Iya. Dika, Mm-mm. sebentar. Nanti kamu menyebut agama tuh karestong. Jangan di TikTok ini agak aneh. Kita ngomongin Oh iya, agama iya. kita aja, ya, gitu ya. Jadi karestong gitu. Terus kita kan Karisto. emang begitu. Terus kita sebut tetangga sebelah. Jangan sebutin agama. Ini memang TikTok itu sangatlah rentan gitu ya. Lanjut yuk. Betul. Jadi pernah lah saya menghujat teman saya dengan kata kafir, kemudian saya mengatakan dengan perkataan yang tidak baik, saya bilang kerak neraka. Nah, setelah saya bilang begitu, dia nggak ngebalas kejahatan yang saya lakukan, gitu. Dan saya pun heran eh, setelah saya hujat dia gitu. Mm-mm. Nah, setelah saya hujat dia itu, eh, lanjutnya lagi di waktu Natal 2007, saya pernah nonton TV pagi-pagi. Saya buka channel apa namanya? Aku nggak usah sebutin channel lah pokoknya. Kalau Jadi di situ 2017, 2000 berapa? 2017. 2007 tuh 2007 waktu saya Masih kecil banget lah kamu, umurmu. Iya, itu awal-awal saya mengenal tentang Kristus. Yang di TV ya? Iya, saya lihat Solusi. di Solusi. channel Indosiar. Jadi ada acara misa Oh, baik. pagi-pagi. Jadi saya tengok di situ, acara apa ini ya? Kok cantik kali. Di depannya, di belakang mereka itu ada pohonnya berkilo-kilo, pohon Natal gitu kan. Saya nggak tahu itu pohon Natal. Jadi saya merasa ini bukannya acara orang Kristen ya, ibadahnya orang Kristen ya. Kok cantik kali gitu perayaan ibadah mereka gitu. Nah, waktu kecil itu saya sempet ngikut-ngikutin buat pohon Natal gitu. Udah mulai dari situ, dari kecil. Kemudian kita lanjut ke usia yang kita bilang udah mulai beranjak dewasa lah. Tahun 2019 saya pernah telepon bibi saya, adik kandung dari ibu saya. Ketika telepon belum tersambung, tiba-tiba kan ada NSP, nada sambung. Nah, di situ saya dengar lagunya lagu rohani. Nah, sedangkan bibi saya ini orang Muslim. Nah, jadi lagunya seperti ini. Ku mau iring Tuhan, memikul salibmu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan. Ku mau ikut bersamamu Tuhan. Jadi gitu, setelah telepon tersambung, saya bilang sama bibi saya, loh kok ada lagu rohani? Ini kan lagu Kristen gitu. Bibi pasang lagu ini ya di HP ya, di telepon gitu. NSP. Oh, nggak ada. Mungkin bibi ketekan kali, ketekan apa? Kepencet gitu. Jadi berlangganan gitu. Nah, setelah bincang-bincang panjang lebar, setelah tutup telepon, nah saya langsung tergerak hati saya untuk buka aplikasi YouTube. Lalu saya cari lagu yang saya dengar tadi, Ku Mau Iring Tuhan. Penyanyinya Gerta Sihombing. Nah, waktu mau saya klik itu lagu di YouTube, perasaan di hati saya, nanti saya jadi kafir. Kalau nggak jadi kafir, murtad. Tapi saya memberanikan diri kalau saya itu nggak jadi kafir gitu. Akhirnya saya buka itu lagunya di YouTube. Setelah itu saya dengar kok ada ketenangan, kedamaian yang saya rasakan ketika mendengarkan lagu rohani tersebut. Nah, tidak hanya satu lagu, tetapi banyak lagu saya dengar sampai
bahkan 30 lagu saya download langsung ke HP saya. Jadi saya dengar itu setiap hari, saya dengar dalam keseharian saya, entah itu saya kerja, selalu saya dengar gitu lagu rohani itu. Singkat ceritanya lagi, saya waktu itu tinggalnya di Lok Semawe. Habis itu orang tua saya sudah bercerai. Saya anak broken home, punya 3 bersaudara gitu, laki-laki semua. Jadi adik-adik saya ikut bapak saya gitu. Nah, waktu hari raya Idul Adha, saya pulang ke kampung bapak. Saya hari raya Lebaran di sana. Kemudian ketika saya sampai, ibu tiri saya langsung menghampiri saya. Dia membawa ustadz ke rumah. Saya nggak tahu tujuannya apa. Setelah saya melihat, ternyata kami mau diruqyah gitu. Nah, Kamu. iya, saya juga termasuk orang yang mau diruqyah. Maksudnya dia kami Ruqyah satu sekeluarga. Oh, Iya, baik. iya, ruqyah satu keluarga. Nah, ibu tiri saya suruh saya untuk mengambil air wudhu. Nah, ketika waktu ambil air wudhu, dalam pikiran saya tadi udah dengar lagu rohani. Nanti waktu di ruqyah pasti nih nanti kesurupan jin Kristen. Lucu sekali. Habis itu nanti pasti kesurupan, nanti jin di dalam diri aku nanti bilang aku udah masuk Kristen. Terbongkarlah rahasia selama ini aku sering dengar lagu rohani gitu dalam hati saya. Akhirnya udahlah, gak usah dipikirkan kali. Setelah diruqyah selama 10 menit dibacakan doa-doa, ayat-ayat Quran, ya, gak ada reaksi apa-apa, Kak. Tubuh saya gak ada reaksi apa-apa. Yang saya menyangka bahwa saya akan kerasukan setan, gak akan ada. Gak terjadi apa-apa. Malah ibu tiri saya yang kerasukan setan, yang manggil ustadz tersebut gitu. Itu keluarga posisi belum tahu kalau saya itu suka dengar lagu rohani, karena belum saya posting pakai di itu dong, media pakai sosial. headset dengernya kan? Iya, pakai headset gitu. Jadi singkat ceritanya lagi, di tahun 2020 saya pernah biasa dibilang saya ini anak gimana ya, anak manja lah. Anak manja, maksudnya bukan anak manja gimana, soalnya saya dulu pernah kuliah. Jadi saya kan nggak kerja, otomatis uang bulanan saya terima dari orang tua gitu. Jadi pernah kelaparan karena kehabisan uang gitu, gara-gara bayar suatu tagihan di rumahnya itu beda lagi dengan rumah orang tua. Jadi ketika kehabisan uang, waktu saya minta tolong sama bapak saya nggak menghiraukan saya. Kemudian minta sama ibu kandung saya juga nggak menghiraukan saya gitu. Kemudian saya pernah gak makan selama 2 hari, dan setelah 2 hari saya mengalami suatu hal seperti depresi gitu. Maksudnya kayak mau gila lah gitu, udah pikiran tuh kemana-mana karena gak makan gitu. Jadi sempat saya ngomel-ngomel juga sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, aku gak makan-makan, kayaknya besok aku akan mati gitu. Kalau aku mati, aku masuk kemana ya Allah? Gak mungkin kan aku masuk surga. Sedangkan aku aja suka tinggalin sholat. Aku gak pandai ngaji. Kalau ngaji pun harus kayak terbata-bata, kayak kambing lompat
ke batu gitu, harus dieja. Jujur saya nggak bisa baca Al-Quran, Kak. Iya. Kemudian saya merasa kalau saya itu berdosa, saya nggak layak untuk masuk ke dalam surga. Jadi saya bilang sama Allah, ya Allah ya Tuhanku, kalau aku besok masuk ke dalam, kalau aku besok mati, masukkanlah aku ke dalam neraka-Mu ya Allah, karena itu adalah tempat yang layak bagiku. Jadi saking pasrahnya gitu ngomong sama Allah. Lalu saya tidur. Nah, langsung saya mimpi gitu. Mimpi bertemu Tuhan Yesus. Saya sedang berada di tempat yang gelap gitu. Tiba-tiba datang Tuhan Yesus dari arah yang gelap. Pakai tongkat, kemudian berjubah gitu. Datang kepada saya. Dia tidak membawa pelita, tidak bawa penerang, tetapi seluruh tubuhnya sudah terang. Makanya di dalam Alkitab itu tertulis, akulah terang dunia. Ya, Matius Iya 5 kan, ayat Kak? 5. Iya. Betul. Itu sesuai dengan ayat Alkitab gitu, akulah terang dunia. Jadi setelah itu saya dibawa ke sebuah taman yang sangat indah. Di situ seperti penggambarannya kayak surga. Nah, saya melihat di situ, ih indah kali taman ini. Tapi kok sunyi ya, nggak ada orang gitu. Kok nggak ada kehidupan gitu, sunyi. Jadi saya berjalan-jalan sama Tuhan Yesus di taman itu. Bahkan saya sempat dipeluk juga oleh Tuhan Yesus di taman itu. Nah, setelah itu, setelah bermimpi itu saya bangun. Saya lihat jam di HP saya sudah menunjukkan pukul jam 5 sore. Lah, saya tadi malam tidurnya jam 1 malam gitu. Kok bangunnya jam 5 sore? Lama sekali saya tertidur. Padahal jumpa dengan Tuhan Yesus gak sampai setengah jam gitu. Jadi setelah saya mimpi itu saya kaget. Loh, saya tadi mintanya sama Allah untuk dimasukkan ke neraka, kok aku diajak sama Tuhan Yesus ya gitu. Abis itu bingung saya buat Instagram story, lalu bertanya, saya seorang Muslim, kenapa saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Ih, banyak sekali orang yang menghujat saya. Dikatain saya kafir, dikatain saya murtad. Padahal saya cuma tanya ke mereka. Dan juga ada beberapa orang dari Kristen bilang, kami yang dari lahir saja belum pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kamu itu beruntung kamu bisa mimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Karena banyak yang ngehujat saya, akhirnya postingan itu saya hapus. Malam-malamnya tiba-tiba ibu saya telepon, ibu kandung saya, ngancam-ngancam saya mau dibunuh, mau dipenggal lehernya, mau jumpa dengan saya. Diancam-ancam karena dikiranya saya benar-benar sudah jadi seorang Kristen gitu. Besok sorenya diteleponlah saya sama bapak saya. Bapak saya tanya ke saya tentang perihal postingan yang saya unggah kemarin gitu. Lalu Jadi heboh saya ya? bilang, Jadi heboh iya se-Aceh jadi ya? heboh. Itulah mula-mula awal-awal orang tua saya mulai tahu saya itu udah mulai keluar dari akidah Islam gitu. Nah, jadi udah heboh lah keluarga bapak saya sampai Sebentar deh, mereka iya, sebentar dipotong sebentar. Pak Kasti Marbun, Amerika tidak jadi ya tutup TikToknya. Ini udah main TikTok lagi nih, berarti udah aman ya? Haleluya. Oke deh, sayang, maaf. Lanjut, akhirnya karena kamu sudah bikin heboh sejagat raya ya, sejagat Aceh gitu ya. Iya, Karena sejagat pada saat itu keluarga kamu dulu. bingung mau menanya sama siapa ya, Dek ya? Karena Iya, pada saat karena itu saya kan kamu penasaran. milenial dong, main Facebook gitu. Lalu hebohlah keluarga, sampai keluarga merencanakan sesuatu untuk
uh, pergi ke tempat saya untuk jumpa dengan saya, karena mereka mengkhawatirkan adanya aksi-aksi para evangelis, penginjilan. Mereka takutnya seperti itu. Padahal saya cuma tanya, saya itu bermimpi. Saya cuma cari tahu gitu. Jadi saya disuruh diam sama keluarga, nggak boleh posting-posting tentang Yesus. Ya sudah, saya diam. 2 minggu saya diam, saya mimpi lagi. Mimpinya itu tentang saya berada di sebuah kota. Di kota itu ada suatu pemerintahan. Nah, pemerintahan itu suruh orang-orangnya itu memakai kode-kode angka di tangan kanan gitu. Di tangan kanan sama di dahi. Nah, saya tidak mau memakai kode-kode itu. Katanya kalau tidak memakai kode itu, mereka itu hidupnya bakalan susah. Itu kayak penggambaran kitab Wahyu, Kak, tentang simbol 66. Nah, itu saya mimpi. Jadi mimpinya menakutkan sekali, tentang dipaksa harus pakai tanda itu. Nah, setelah mimpi itu saya kan ketakutan nih. Ketakutan, bangun tengah malam, mau tidur lagi nggak bisa gitu. Akhirnya terjaga sampai pagi. Habis itu, waktu mau malamnya, saya berdoa dulu nih sebelum tidur. Mungkin saya nggak baca doa, mungkin makanya bisa mimpi buruk. Nah, waktu saya baca doa, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, ternyata terulang lagi mimpinya. Gitu. Jadi besoknya lagi saya doanya itu Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Nah, tapi saya campurin dalam nama Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya campurin itu, pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau bisa membuat aku tertidur nyenyak. Aku tidak lagi mengalami mimpi buruk. Aku percaya ya Tuhan gitu. Saya sebut itu Tuhan Yesus langsung. Karena sebelum saya berdoa itu, saya cari dulu cara berdoa orang Kristen di YouTube. Iya. Tahun berapa itu? Tahun berapa? Itu tahun 2021. Oh, itu Januari. udah banyak sekali sayang. 2021 kekristenan murtadin sudah banyak bersaksi, termasuk saya 2021. Kamu kan lagi nganggur ya, lebih banyak di Iya. rumah main HP karena kan COVID. Iya betul, COVID, betul. Habis Inilah itu termasuk saya jadinya cari ini, tahu. ini termasuk petobat terima Yesus lewat jalur COVID, teman-teman. Iya. Oke, kemudian setelah itu saya udah berdoa itu, saya tidur, nggak ada mimpi buruk sama sekali. Nah, di situ saya kaget, loh, Marah. benar-benar berkuasa ya nama Yesus ini gitu. Mulai bertanya-tanya lagi nih, cari-cari tahu tentang Yesus. Saya tanya, saya cari-cari di artikel di Google gitu. Saya cari semua tentang Yesus gitu. Kenapa nama Yesus itu berkuasa gitu. Nah, 2 minggu kemudian lagi saya mimpi lagi. Saya melihat orang-orang banyak yang disiksa karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan dia disiksa karena tidak mau mengikuti seorang Yesus yang palsu gitu. Nah, saya melihat banyak sekali orang Kristen yang murtad dari kekristenan, memilih jalan pintas, yaitu mengikuti Yesus yang palsu, antikris gitu. Nah, tiba-tiba di saat orang Kristen lagi disiksa, tiba-tiba awan itu menjadi gelap. Lalu saya melihat Tuhan Yesus itu turun dari balik awan-awan itu, lalu mengangkat orang-orang yang percaya kepadanya gitu, terangkat ke langit gitu. Sementara orang-orang yang tidak percaya itu tinggal di bumi. Nah, makin penasaran lagi lah saya dengan Yesus karena mimpi itu. Habis itu
saya cari-cari di YouTube, kenapa seorang Muslim bisa bermimpi Tuhan Yesus. Saya banyak cari-cari semua video-video orang gitu. Adakah orang yang sama seperti saya? Ternyata banyak. Ternyata waktu itu lagi heboh-hebohnya kasus murtadin juga dari Aceh Langsa, namanya Cut Fitri. Mungkin kakak udah pernah dengar atau gimana? Cut Fitri. Enggak, belum. Jadi Yang sama lagi Effendi heboh-hebohnya. ya? Sama Fendi ya? Pernah sama Fendi ya? Iya, pernah sama Bang Fendi. Tapi aku nggak pernah dengar kesaksiannya Ya, dia. jadi- Aku nggak pernah bersaksi di YouTube, kan? Pernah berkesaksian di YouTube. Dia pernah dia masuk Kristen karena mimpi juga, tetapi dia diviralkan oleh keluarganya. Keluarganya datang ke Medan, disuruh balik ke Islam lagi, ke agamanya dulu lagi gitu. Jadi dia juga punya anaknya diambil oleh keluarganya sendiri. Anaknya ditarik kembali ke Aceh gitu. Jadi ada beritanya lagi heboh-hebohnya itu. Jadi masa-masa Covid itu saya lihat banyak orang yang berkesaksian tentang perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya melihat banyak sekali postingan-postingan seperti itu. Lalu saya tiba-tiba membuka channel namanya Jawaban Channel. Nah, di Jawaban itu di situ ada nomor telepon semacam konseling gitu. Lalu saya catat Aku nomor tahu itu. Cut Fitri itu dari ini Effendi Usman waktu itu. Aku ingat Bang Fendi lagi di Aceh. Lalu beliau lagi bersama Cut Fitri dan dia teleponan sama saya, lalu kenalin, sister ini kenalin Cut Fitri gitu. Ada pernah kenal kita. Oh, ada, ya. Lanjut. Jadi setelah saya catat nomor-nomor konseling dari channel Jawaban, lalu saya simpan di HP, lalu saya WA kan mereka, saya berkesaksian, saya menanya kenapa saya bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus gitu. Dan ini pun berturut-turut, semakin saya lupakan semakin dia datang gitu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya, dan mereka menjelaskan, kamu itu adalah orang terpilih, bukan kamu yang memilih Yesus, tetapi Yesus sendiri yang memilih kamu. Seperti itu. Dan singkat cerita, setelah mereka kasih jawabannya, mereka bilang gini sebelum tutup, nah, maukah saudara Dika ikut mengenal dan belajar tentang Tuhan Yesus lebih dalam lagi gitu. Saya bilang langsung mau. Itu ditanyanya bukan sekali, tapi 7 kali. 7 kali saya jawab iya, mau gitu. Akhirnya saya dituntun berdoa untuk mau ikut Yesus gitu. Kemudian setelah tutup telepon, saya bilang, ternyata saya udah masuk Kristen ya gitu dalam hati saya. Saya nggak ngerti kalau masuk Kristen itu kita harus belajar dulu, dibaptis gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Saya cuma menyangka setelah tutup telepon, setelah didoakan, ternyata saya sudah Kristen ya. Ternyata nggak segampang itu. Ternyata tidak sesulit itu. Tidak sesulit itu. Berarti dong. Gimana? Maksudnya kan tadi kamu bilang, ternyata tiba-tiba sudah jadi orang Kristen. Ternyata kan tidak sesulit itu kan. Harusnya kan kamu berpikir berarti harusnya saya belajar dulu, ini dulu gitu kan. Enggak, karena gini, maksud saya kalau di agama saya yang dulu kan cukup mengucapkan 2 kalimat itu kan langsung masuk baik. itu. Oke. Nah, kalau di Kristen itu kan harus ada banyak proses-prosesnya lagi, belajar, pengenalan, baru baptis gitu. Nah, kemudian saya dijadikan pembimbing dari Yayasan Cahaya Bagi Negeri. Dari situ melalui CBN,
kemudian dapatlah pembina rohani di wilayah Aceh. Nggak perlu saya sebutkan kotanya di mana karena rahasia. Jadi akhirnya kontak-kontakan lah kami gitu dengan saya dengan evangelis ini gitu. Habis itu sharing-sharing tentang firman Tuhan, belajar tentang Alkitab. Nah, 3 bulan kira-kira ada saya belajar, tiba-tiba saya tergerak hati, saya mau dibaptis. Tapi pembina saya bilang, nantilah Dika, di Medan aja gitu. Di Medan aja nanti, kalau keluar ke Medan baru kita baptis di Dika ini. Enggak lah Pak, saya mau dibaptis sekarang juga gitu. Kayak menggebu-gebu cinta mula-mula gitu untuk ikut Tuhan waktu itu. 2021 saya dibaptis tanggal 28 April 2021 di Aceh. Ya, jadi setelah saya dibaptis, sudah menerima Tuhan Yesus. Nah, disitulah saya mulai mendapatkan, kita lebih bilang, banyak lagi pikul salib. masalah. Pikul salib namanya ya. Iya, banyak sekali ujian yang saya terima. Banyak kali. Mulai dari saya melamar pekerjaan, kesana kemari ditolak. Nggak tahu kenapa, padahal saya buat identitas saya sebagai Muslim, tapi ditolak. Saat waktu saya melamar ke Medan pekerjaan, malah saya diterima gitu. Jadi Tuhan itu seperti membuka jalan untuk saya itu keluar dari Aceh gitu. Jadi makanya saya bisa tinggal di Medan karena pekerjaan gitu. Setiap saya melamar pekerjaan di Aceh selalu saya ditolak gitu. Nah, singkat ceritanya lagi, saya bekerja di suatu restoran di kota Medan. Daerahnya nggak usah saya sebutkan. Kemudian selama 8 bulan orang tua saya yang di Aceh, bapak saya telepon, Dika, ini kita ada acara di Aceh, ada acara sunatan adik gitu, nanti Dika hadir ya di acara sunatan ini gitu, kita rame-rame foto bareng, kita buat acaranya besar-besaran, Dika harus pulang ya. Jadi terdengar ucapan bapak saya kan, kalau saya tolak rasanya nggak enak gitu, jadi saya pulanglah ke Aceh gitu. Singkat ceritanya, setelah saya sampai di kampung bapak saya tiba-tiba diinterogasi oleh keluarga bapak saya. Mereka tanya tentang keimanan saya, karena mereka bilang, banyak dari orang-orang tanya ke kami tentang keimananmu. Jadi supaya tidak ada fitnah, kami mau tanya tentang keimananmu. Sebenarnya kamu itu udah Kristen kan gitu. Keluarga bapak saya nggak mau jawab, tapi berkali-kali mereka meyakinkan mereka nggak akan marah gitu. Akhirnya saya ngaku bahwasanya saya sudah pindah ke Kristen. Mereka sampai menanyakan, dari gereja mana, siapa yang membaptis kamu gitu. Nggak saya sebutkan gitu, siapa yang membaptis nggak saya sebutkan karena rahasia gitu ya. Jadi mereka nggak terima atas pernyataan yang saya ucapkan. Akhirnya saya di situ udah mulai panik. Saya udah berusaha untuk gimana ya, saya udah mulai dijebak ini. Ternyata saya dijebak pulang ke Aceh bukannya untuk merayakan acara keluarga, malah saya dijebak gitu, nggak boleh balik ke Medan gitu. Akhirnya saya kabur dari Aceh itu. Tapi
Yang bodohnya saya itu kaburnya siang-siang. Siang-siang. Malah ketahuan sama orang. Saat itu usia kamu berapa, sayang? 2023 berarti 23 tahun. Wah, iya masih muda ya. Lanjut. Iya, jadi waktu saya kabur, udah sampai ke terminal, dikejar sama keluarga saya pakai mobil, lalu saya diseret, disergap, kedua tangan saya dipegang, lalu saya disuruh masuk ke dalam mobil, dibawa pulang lagi ke rumah, ke rumah bapak saya. Dan di situ saya dipukul, ditonjok, dilempari kursi sampai lutut saya memar, gitu. Tapi saya nggak balas. Mereka aniaya saya. Saya cuma diam aja gitu. Lalu mereka dari keluarga memanggil 3 ustadz ke rumah. Langsung memanggil 3 ustadz ke rumah untuk saya itu dimualafkan lagi lah gitu, diislamkan lagi. Jadi setelah dibawa ustadz ke rumah, ustadz itu menjelek-jelekkan tentang kekristenan, tentang Yesus Kristus gitu. Dan saya nggak terlalu memikirkan kali, cuman diam aja gitu. Dan kemudian saya ditanya, kenapa kamu nggak mau balik lagi? Ada loh yang nggak membuat saya balik lagi. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, di Maryam 71, saya tunjukkan ke mereka, dan mereka ketakutan ketika membaca ayat itu. Halo. Iya, ketakutan membaca ayat itu dan terdiam sejenak, lalu membacakan ayat yang selanjutnya, Maryam 72 gitu. Jadi kan di situ ada tertulis, tidak ada seorang pun yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal tersebut merupakan sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, itu yang membuat saya itu nggak mau balik lagi ke agama saya yang dulu. Saya bilang sama ustadz itu. Jadi ustadz itu bilang ke orang tua saya, Pak, Bu, anak bapak udah diambil hidayahnya sama Allah. Jadi kami pun nggak bisa maksa anak bapak untuk kembali lagi ke Islam gitu. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz? Kalau itu saya nggak tahu, Ibu gitu. Kemudian singkat ceritanya lagi, ibu tiri saya tidak berhenti di situ. Ibu tiri saya berusaha untuk memualafkan saya, untuk mengislamkan saya. Saya dibawa ke pesantren yang jauh dari rumah orang tua saya. Kemudian sesampai di pesantren, saya diruqyah oleh yang punya pesantren, ustadz yang punya pesantren. Lalu nggak ada reaksi apa-apa. Setelah 30 menit dibacakan, nggak ada reaksi apa-apa. Sampai ustadz itu pegang-pegang kepala saya, digini-ginikan, ditepuk-tepuk dada saya. Nggak ada reaksi apa-apa gitu. Sampai ustadznya bingung, Pak, Bu, ada urusan apa ya datang kemari? Gitu. Ini Pak Ustadz, anak saya, katanya dia Kristen, udah masuk Kristen, tapi kami nggak percaya Pak Ustadz, makanya kami ajak dia datang kemari untuk diruqyah Pak Ustadz, biar keluar setan-setannya di dalam dirinya Pak Ustadz, gitu. Jadi Ustadz itu langsung bilang ke saya, kenapa kamu masuk Kristen? Saya berkesaksian pula di situ. Saya berkesaksian, saya mimpi jumpa Tuhan Yesus. Saya dibawa ke surga. Lalu saya juga mimpi Tuhan Yesus itu turun dari langit, jemput orang-orang yang percaya kepadanya gitu. Jadi Pak Ustadz itu langsung potong pembicaraan saya. Pak, Bu, anak bapak
halusinasi. Jadi gimana solusinya Pak Ustadz gitu? Pulangkan aja ke rumah. Nggak ditahan saya di pesantren. Ustadz itu takut kalau saya itu ditahan di pesantren itu. Nanti Jadi saya kau tebarkan virus jatuhnya. Iya betul, iya betul. Ya, jadi singkat cerita, waktu saya balik ke rumah, saya disuruh sholat sama orang tua saya, bapak saya, suruh sholat gitu. Oke, saya lakukan sholat gitu. Tapi waktu saya sholat, saya nggak baca bahasa Arabnya. Saya bilang, Tuhan Yesus baik, saya nyanyi gitu, nyanyi dalam sholat. Saya nyanyi Tuhan Yesus baik. Jadi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, apa engkau yang bekerja dalam diriku sehingga aku nggak kesurupan ketika aku diruqyah gitu. Dan juga apakah ini engkau yang menjaga aku sehingga aku itu nggak ditahan di pesantren. Padahal saya takut sekali kalau saya itu ditahan. Saya nggak bisa ngapa-ngapain ya Tuhan gitu. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Saya sujud gitu. Saya sholat seperti orang-orang Muslim lakukan sholat gitu. Nah kemudian karena ditengoknya saya sama bapak saya, udah mulai kembali nih anak saya, dan pikirannya gitu kan, udah sholat lagi, udah mau lagi nih kayaknya masuk ke Islam. Nah kemudian saya dibawa lagi ke ustadz yang ruqyah saya itu. Saya diruqyah lagi dan saya disuruh masuk Islam gitu, disuruh ngucap 2 kalimat syahadat itu. Nah sebelum saya pergi ke situ, saya chatan dulu nih sama pembina rohani saya yang ada di Aceh ini. Pak, ini gimana ya? Saya disuruh paksa masuk Islam lagi. Nah kata beliau, kalau ngucap aja, nggak masalah. Intinya keimananmu nggak berubah kan? Kamu tetap bersama Tuhan Yesus kan? Gitu. Jadi nggak masalah. Itu kan cuma ucapan doang. Bukankah kita setiap hari mendengar dari toa di masjid-masjid itu kan syahadat juga? Bukankah mereka mengislamkan kita gitu? Jadi saya berarti ngucap doang ya, jadi nggak masalah gitu. Akhirnya saya ngucap, udahlah, mereka menyangka kalau saya itu udah mualaf gitu. Nah singkat ceritanya lagi, buat senang mereka ya. Iya, buat senang, kita buat tenang dulu mereka. Biar mereka tuh jangan panik lagi. Udah tenang. Nah, disitulah ketika udah tenang. Nah, jadi di rumah saya itu ada TV internet. Jadi ada speakernya juga gitu. Jadi ketika rumah lagi kosong, itu saya hidupkan lagu-lagu Kidung Jemaat. Enggak, saya hidupkan lagu-lagu Kidung Jemaat. Jika padaku ditanyakan apa yang ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan gitu. Jadi saya nyanyi di rumah itu. Jadi syahadat itu enggak mengubah iman saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Gitu. Itu menandakan bahwa tidak ada doktrin yang membuat kita itu percaya Yesus karena doktrin, ya. Jadi kita percaya Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat bukan karena gagah dan hebat kita, Bapak Ibu. Di saat Dika berusaha untuk melupakan, bahkan untuk ya udahlah nyenengin kedua orang tuanya, untuk berusaha lupakan, tapi dia tetap akan nempel. Karena apa? Karena dia telah dipilih Tuhan. Maka berkata dalam Matius, kamu bukan aku yang memilih, tapi aku yang memilih kamu. Gitu. Iya, jadi setelah nyanyi rohani, kemudian saya juga menghidupkan lagu-lagu tentang
Arab Kristen di depan orang tua saya, mereka nggak gimana ya, nggak marah gitu, karena bahasa Arab, dikira saya hidupin salawat. Aduh. Dikira saya hidupin salawat. Tap gitu dong lagunya ya. Enggak juga sih, enggak gitu. Nggak bercanda. Pokoknya lagu-lagu Arab. Ya, Iya, lagu ini ya, lagu pujian Arab ya. iya. Nah, orang tua saya kira, oh, anak ini udah mulai apa, dia udah mulai hidupkan salawat, udah tenang hatinya gitu. Padahal itu lagu Kristen rohani Arab. Jadi eh eh, selama saya di Aceh juga, saya juga punya adik yang bungsu. Adik saya itu waktu buka YouTube di TV, saya bukanya ini, buka apa sih namanya, channel YouTube namanya Superbook. Itu Superbook, lalu nonton, kan ada itu kisah Adam dan Hawa gitu, tentang Yunus. Jadi Ya. setelah saya buka itu, adik saya nonton, kayaknya nih bagus ya, karena adik saya kan masih kelas 6 SD. Jadi kayak tontonan Superbook itu dia pasti suka karena sesuai dengan usianya. Jadi adik saya nonton Superbook itu mulai dari Adam, tapi Idrisnya nggak ada ya. Dia capek cari di YouTube, nggak ada Superbook yang versi Idris gitu. Idris itu mana ya? Yang Idris, Nabi Idris katanya. Kalau kita kan Henok kan? Ya. Henok, iya. Ini Idris, Nabi Idris nggak ada yang munculin Superbook. Dia bingung gitu. Sementara Adam, versi Adam ada, versi Yunus ada, Musa ada, sampai Yesus pun dia tonton gitu. Dan dia pun sangat suka dengan tayangan Superbook itu. Jadi selama di Aceh juga, selain Superbook, saya juga kasih adik saya itu tentang Alkitab. Saya sempat kasih tunjuk ke adik saya, "Dek, yuk kita ke kamar dulu yuk. Kita mau baca, ada buku nih. Bukunya bagus, bukan Alkitab fisik tapi Alkitab aplikasi." Saya bilang, "Ini ada cerita-cerita Nabi Adam. Yuk kita baca yuk." Sebelum Nabi Adam, ini ada cerita tentang Allah itu menciptakan langit dan bumi. Jadi di situ saya kasih tunjuk ke adik saya Alkitab. Dan saya juga nggak bilang ke adik saya ini kitab orang Kristen. Saya bilang ini cerita penciptaan gitu. Jadi di situ saya tanamkan ayat-ayat Alkitab juga ke adik saya, agar dia juga nanti suatu saat pasti mencari apa yang pernah dia bacakan gitu. Jadi singkat ceritanya, selama di Aceh juga saya pernah waktu hari Minggu ke gereja tanpa diketahui oleh kedua orang tua saya. Masuk saya ke gereja di daerah Melabuh, dan Itu orang yang kamu tadi cerita ya, mulai masuk ke gereja. Iya, saya masuk ke gereja di daerah Melabuh. Kemudian orang di sana, orang-orang Kristen sana terkejut karena dia melihat ini kayak asing ya wajahnya gitu. Nggak apa namanya? Kayak baru pertama kali dia datang gitu. Sampai-sampai ditanyanya marga apa? Karena kan orang-orang Kristen yang ada di Aceh itu rata-rata orang luar, bukan orang Acehnya, Kak. Jadi orang-orang Batak gitu, yang beribadah gitu. Iya. Jadi pada tanya-tanyain marga, saya bilang saya orang Aceh, baru percaya Yesus. Saya baru masuk Kristen, saya bilang.
terkejut orang itu semuanya. Kayak nggak menyangka gitu, sampai minta-minta nomor WA untuk sharing-sharing gitu. Jadi singkat ceritanya lagi nih, kita singkat-singkat aja. Memang kalau diceritakan lebih panjang lagi mungkin makin lama ya. Iya, kita kasih Jadi- season 1 aja sayang. Kita kasih season 1. Besok kan kakak nggak ada pelayanan pagi. Kamu pagi kerja ya? Pagi kerja, Oh. malam baru bisa. Oh ya, oke. Kita ketemu lagi malam biar makin penasaran teman-teman ya. Makin kepanasan juga ya teman-teman. Kamu kerja dari pagi ya sampai sore ya. Nanti kakak DM ya sayangnya. Iya boleh Ah. boleh. Oke, jadi sampai di mana tadi Dika sudah mulai memberanikan diri ke gereja, ya, dan akhirnya membuat heboh semakin heboh. Itulah pilihan Kristen ya, pilihan Yesus. Jadi pada saat orang yang dulunya tidak percaya Yesus lantas menjadi pengikut Yesus, bukan karena kita berpindah agama. Ya, jadi kalau saya katakan semakin saya mengenal Yesus, saya merasa berpikir, oh ternyata saya tuh nggak pindah Tuhan loh. Saya justru mengenal Tuhan aja yang benar gitu. Dan saya tidak memindahkan agama karena Yesus tidak membawa agama Kristen. Ya, karena Kristen itu bukan agama. Ya, Kris itu adalah pengikut. Ya. Aduh, jangan-jangan di report dia. Ya, mudah-mudahan ya. Khawatirnya di report dia ini. Kayaknya di report nih ya. Aduh, di report kadrun udah. Oke, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di report udah, teman-teman. Ya, memang di sini tuh antik dan unik ya. Kayaknya di report, nggak mungkin dia tiba-tiba turun teman-teman. Jadi ya Bapak Ibu Saudara terkasih ya, kenapa di dalam kesaksian kami orang-orang percaya ya, seperti Anda tuh mendengar dongeng, bukan. Kami diperintahkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan itu secara gamblang dan secara jujur. Even itu adalah seperti membuka aib ya. Ya betul, itu adalah aib yang kita telan, yang kita bawa, yang kita pakai, yang kita jalani, ya, yang harusnya tidak boleh diumbar. Tetapi itu adalah pekerjaan iblis. Itu adalah pekerjaan iblis yang memakai tubuh kita untuk tidak kudus di hadapan Tuhan. Sehingga pada saat kita kembali kepada awal ya, back to basic, bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, Yesus itu turun ke muka bumi ini untuk menyelamatkan semua manusia, Bapak Ibu. Bukan menyelamatkan orang-orang Kristen, bukan ya. Jadi Kristen bukan agama, tetapi Kristen adalah pengikut Yesus. Mengapa menjadi agama? Karena dunia membutuhkan title. Ya, jadi Kristen memang bukan agama. Kristen bukan agama yang gedebuk dari langit lalu Yesus membawa-bawa Injil, bukan. Ya, Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Dialah Injil itu sendiri. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Yesus katakan demikian. Ya, nanti kita berhubung lagi dengan Dika bisa masuk lagi gak? Semoga itu dia, kalau dia bisa masuk lagi berarti dia kena report. Tapi kalau dia nggak masuk mungkin sinyalnya kurang bagus. Ya, bisa akun baru ya. Kita besok kita balik ke Dika untuk di season kedua ya. Waktu saya bersaksi tahun 2021 aja itu seasonnya sampai 3, saudaraku ya. Bagaimana kita menyaksikan kebaikan Tuhan, di mana dimulai dari siapa kita ya. Lalu akhirnya kenapa kalau orang Kristen tuh bertele-tele? Bukan bertele-tele, tapi kita mau ceritakan biar lengkap. Enggak tiba-tiba ujuk-ujuk kejebret gitu ya. Mengaku ini gitu, enggak. Oke. Nah, perbedaannya adalah pada saat kita menjadi Kristus, pengikut Kristus, kita dipilih Tuhan. Seberapa kencang kita berlari menghindari Kristus, ya, segitu kencangnya juga Yesus ada di hadapan kita. Jadi,
Sama seperti saya Bapak Ibu Saudara, saya udah merasakan mujizat Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan sebelum saya mempercayai Yesus, menerima Yesus. Tapi bagaimana saya juga begitu kencang untuk tidak mau mengaku kepada dunia bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tapi pada saat saya berlari kencang sekencang-kencangnya untuk tidak mau dibilang murtad, segitu kencangnya juga Yesus ada di depan saya. Dan Yesus cuma bilang, kamu adalah umat pilihanku, kamu adalah biji mataku, kamu adalah anakku. Nah, pada saat Yesus demikian, tidak ada yang bisa lawan. Sebesar apapun kita tutup ya, pada saat Tuhan mau buka, terbukalah. Jadi kalau mungkin kalian dengarkan bagaimana orang bersaksi, semua garis merahnya sama pada saat mereka berusaha untuk berlari, meninggalkan Yesus. Maksudnya nggak mau lah gitu. Tapi bagaimana Yesus juga begitu kencang untuk membawa kita ke jalan kebenaran. Teman-teman yang terkasih, sudah 12:30, saya harus bangun lagi jam 4 subuh untuk doa seperti biasa. Jangan lupa ya, seperti yang saya katakan berkali-kali, Tuhan butuh kita, bukan butuh ya, Tuhan mau kita. Dengar ya, kita Tuhan yang butuh, Tuhan tuh kita ya. Tuhan mau kita duduk erat di kakinya ya, bermazmur dalam namanya, memuji dia setiap hari ya. Ambil waktu, nggak usah lama-lama, 5 menit, 10 menit bergelayutan di hadapan Tuhan ya, bermanja dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya pada malam hari ini. Kita tutup dengan firman malam hari ini. Haleluya. Dika, udah malam ya? Dika masuk lagi kah? Mana Dika? Dika, besok lagi, tapi kamu di report gak? Mana Dika? Dika di report gak? Halo, Enggak, ntar dulu. Mana Dikanya? Dika, naik dulu. Pamit kalau masih bisa. Oh, nggak di report. Puji Tuhan, nggak di report. Kamu naik dulu. Kamu pamit, nanti kita katakan buat besok ya. Puji Tuhan, tidak di report. Kenapa sayang? Oh, sinyalnya ya, haleluya ya. Sebelum Dika menyampaikan 1-2 kata, saya bacakan firman Tuhan malam hari ini buat kita semua dalam Amsal 19 ayat 21. Dengar ya teman-teman ya, nanti diremakan mau tidur. Amsal 19 ayat 21 teman-teman ya, nanti. Oke, sebentar ya sayang, kakak baca firman dulu ya sayangnya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Jadi manusia banyak merancangkan rancangan-rancangan apa kata kita, rancangan-rancangan yang menurut kita baik, tapi tetap saja Tuhan berkata, keputusan akulah yang akan terlaksana. Bagaimana tadi Dika berencana secara gigih, otak manusianya nggak maulah. Ya, berusaha untuk udahlah cukup aja aku aja. Tapi pada saat Tuhan mempunyai keputusan, maka keputusan Tuhanlah yang pasti akan menjadi pemenangnya. Oke Dika, kamu buka lagi, kasih salam dan kasih teman-teman kasih kabar bahwa besok kita akan ketemu lagi. Oke teman-teman semuanya yang bergabung di live-nya Kak Lucy, besok kita akan live bareng lagi, kita akan lanjutkan kesaksian lagi, karena kalau kita lanjutkan kesaksiannya mungkin waktunya Sudah tidak cukup sayang. ya, udah malam ya, Kakak juga udah harus pagi. tidur, kamu tidur juga kan besok kerja. Iya betul, karena kita besok kerja. Amin. Jadi saya pamit undur diri dulu ya teman-teman ya, besok kita sambung lagi. Oke. Ya, Tuhan Yesus memberkatimu. Kita berdoa dulu buat Dika ya. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih Dika sudah kau pilih Tuhan Yesus, dan kau akan jadikan dia laskar yang dahsyat. Tuhan Bapa yang baik, berkati juga Tuhan orang tuanya, kedua orang tuanya, bahkan ada orang tua lainnya yaitu ibu sambungnya, ibu tirinya. Berkati saudara-saudaranya Tuhan yang belum mengenal Engkau Bapa yang baik. Biarlah kiranya Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan,
keluarganya melihat Engkau bekerja dahsyat dalam kehidupannya. Berkati setiap orang yang ada di sekeliling Dika, karena dia adalah terang dunia, dia adalah garam dunia, Tuhan Bapa yang baik. Karena kami percaya Tuhan, sebesar apapun dia berlari, tapi saat ini dia sudah tahu pilihan hidupnya. Kalau dulu kita tahu bahwa Tuhan memilih kita, tapi sekarang kita dapat berkata, yes Tuhan Yesus, terima kasih kau pilih aku, dan sekarang aku berani berkata, aku memilihmu. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus. Dan sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Beri kami kesehatan Tuhan Yesus. Terima kasih atas kesehatan buat Dika, buat hamba juga, buat Cherry, buat Apang, buat semua yang ada di sini. Tuhan Yesus berkati semua hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan Yesus. Berkati juga saudara-saudaraku yang menghujat, yang menghina, bahkan tidak terima atas kesaksian ini. Buka hatinya Tuhan Yesus. Kami percaya semakin banyak dia menghujat, semakin banyak kau bekerja dalam kehidupan setiap orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Akhirnya Bapak yang baik, terima kasih atas firman-Mu di malam hari ini Amsal 19 ayat 21. Kami percaya sebesar apapun rancangan-rancangan manusia untuk menggagalkan rencana-Mu Tuhan, tapi kami percaya rancangan-Mu yang akan terlaksana. Di dalam nama Yesus kami tutup bungkus kehidupan kami, tidur kami malam hari ini dalam nama Yesus dengan bilur-bilur-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya, amin, amin, amin. Amin. Selamat istirahat sayang ya. Selamat istirahat Iya, semuanya. Kak. Terima kasih banyak. Selamat istirahat semuanya. Yang belum follow Dika wajib follow ya teman-teman ya. Yang belum follow di follow belum? Kak. Ya. Nanti besok kita bergabungnya sama Kak Cut Fitri ya. Boleh. Seriusan? Boleh. Iya, ini boleh. soalnya Kak Cut Fitri nonton ini. Mana dia? Di bawah ada. ini ada nama, nanti saya bagikan di DM. Ini dia. Dia. Say hey dulu. Hai Cut. Ya, Cut Fitri namanya. Ya sudah. Hai Cut. Kita kenalan dulu aja tapi kita besok kembali ya. Tapi aku mau momen gimana Cut Fitri berdua aja. Dek, nanti ini aku izin ya share ke YouTube ya sayang. Jadi kamu nggak usah dua kali kesaksian di YouTube ya. Oke. Jadi nanti baik. Iya, semua murtadin dari Aceh pindah ke Medan, saudaraku. Biar aman. Salam kenal. Cut Fitri, kita udah kenal loh waktu itu. Kamu teleponan sama Kak Pendi, Bang Pendi waktu di sana. Bang Pendi teleponan ya, ingat toh? Kan waktu itu dikasih teleponnya ke saya. Kali kalusi ini Cut Fitri gitu. Oke, semuanya sampai ketemu lagi ya Cut Fitri ya. Sampai ketemu nanti Kakak DM jika kasih nomor HP ya, kasih juga ya. Oke. Aceh menyala, bukan cuma Aceh ya, Palembang, Jawa, Indonesia menyala. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Tuhan Salam. Yesus memberkati juga. Halo, shalom.